Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Dwi Permatasari dari kelas 9H 629. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang enak, beraroma, rasa, dan memiliki bentuk yang menarik dan gizi tinggi. Oleh karena itu, harus dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati. Jenis-jenis ikan ada udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan yang banyak di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan penyu, dan perairan laut. Di sini ada ikan perairan tawar, ikan perairan penyu, ikan perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian dari hidupnya di air tawar. Ikan perairan penyu adalah ikan yang hidupnya di perairan penyu. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Dan di sini ada udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang bisa diolah dengan teknik direbus, digoreng, ataupun dibakar. Cumi-cumi. Bentuk cumi-cumi adalah silinder, kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna lainnya seperti ungu, merah, ataupun kuning sesuai kamuflase tempat cumi-cumi tinggal. Rumput laut. Tidak hanya dikonsumsi segar, rumput laut juga diolah menjadi kudapan seperti nori. Daging yang berasal dari unggas dari hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jauh lebih rendah dibandingkan daging hewan berkaki 4. Daging sapi adalah daging paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, serta kornet. Telur dan susu. Telur pada dasarnya adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina yang bisa dikonsumsi berasal dari ayam petelur. Secara ilmiah, susu diartikan sebagai pemerahan susu atau hewan menyusui lain yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan serta tidak dikurangi komponen. Manfaat ikan udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Manfaat ikan diantaranya membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit diabetes karena kandungan omega 3. Dan di sini ada udang, diantaranya protein untuk membentuk sel tubuh. Manfaat cumi diantaranya untuk menurunkan kolesterol. Manfaat rumput laut diantaranya memperkuat tulang. Vitamin B12 membantu peningkatan kualitas farah, yodium mendukung proses metabolisme. Manfaat susu diantaranya kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lemak untuk menurunkan resiko obesitas. Vitamin C untuk memperbaiki jaringan sel kulit. Vitamin B1 untuk mempertahankan fungsi saraf dan kesehatan jantung. Manfaat daging diantaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Manfaat telur diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak. Metode pengolahan. Di sini ada beberapa metode pengolahan seperti merebus, mengukus, menggoreng, membakar, memanggang. Pengolahan hasil peternakan dan
menjadi olahan pangan siap saji. Proses pengolahan pangan jadi jenis olahan pangan setengah jadi. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Metode pengolahan. Ada beberapa metode pengolahan. Prosesnya seperti proses pembekuan, pengeringan. Tahapan pengolahan ikan dan daging setengah jadi. Penyajian dan pengemasan. Penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari ikan daging selain menggunakan plastik yang divakum juga dikemas menggunakan kaleng. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.